Alhamdulillah jamaah Alif Tour sudah mendarat dan landing di Madinah dengan selamat. Alhamdulillah pada tanggal 30 Desember 2022. Jamaah Alif Tour sebanyak 40 orang sudah landing di Madinah secara internasional. Oke, silakan. Sini naik. Ini bis kita, bis Alif Tour. Silakan Bu Haji. Boleh. Silakan. Ahlan. Belum. Koper udah ada yang ngurusin, Pak. Aman. Ngurusin lah kemana? Silakan Bu Haja. Ahlan wa sahlan. Di Adil Mubarakah. Ya, silakan. Silakan Bu Haji. Silakan. Ya Bu ini. Ya, silakan. Lewat sini Bu, lewat sini. Lewat sini ya. Silakan. Silakan Pak. Habis kita nih. Nama Bilal bin Rabah. Ya. Beliau adalah muadzinnya Rasulullah. Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah mempunyai beberapa muadzin, tukang azan. Di antaranya Bilal bin Rabah, ada juga Abdullah ibnu Ummi Maktum yang bergiliran dengan Bilal bin Rabah. Tapi Rasulullah mengatakan aku akan berhenti, ya, akan menginap ketika unta yang aku tunggangi ini berhenti. Ternyata unta beliau berhenti di sebuah rumah, yaitu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Rasulullah pun menginap di sana. Kemudian setelah beberapa hari Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat untuk membangun masjid. Nah, terbangunlah Masjid Nabawi ketika itu ukurannya sangat kecil sekali. Hanya dengan dinding kayu, kelapa kurma yang dibalut dengan tanah, kemudian tidak beratap, ya seperti Senayan lah begitu. Kalau hujan, turunlah hujan. Nah, seiring dengan perkembangannya waktu, maka kita bisa melihat sebesar ini Masjid Nabawi. Bahkan rumah Rasulullah sekarang berada posisinya di dalam masjid. Mana rumah Rasulullah itu? Rumah Rasulullah itu yang sekarang dijadikan makam beliau. Makam Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu tepat di kamar Rasulullah, di rumahnya Aisyah. Jadi dulu itu rumah, karena ada perluasan, maka rumah tersebut menjadi bagian dari masjid, ya. Sehingga kuburan beliau seperti berada di dalam masjid. Kita makan aja. Di M ya, M. Oke. Ini tim kita nih, Ustaz Z. Alhamdulillah sudah menyambut jamaah Alif Tour di Hotel Rodo Akik. Silakan Bapak Ibu, makan dulu kita. Makan dulu di lantai M. Ustaz Z, kunci sudah aman? Oke, siap Ustaz Z. Nah, aman semua, kita makan dulu yuk. Ini Pak, makan dulu Pak. Silakan Bu. Makan Saudi. Kuno Saudi. Ini meja nih banyak nih. Silakan makan. Kosong. Nih, Mutaifah buat besok nih. Udah standby.
Silakan. Ustazah Rina, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Besok ke Raudah ya? Air di sebelah sana Ibu. Coba. Air. Ini meja semuanya. Ibu-ibu bersama muasasah mau ke Raudah, insyaallah. Semoga bisa masuk semua ya. Ayo baris dua-dua. Nanti diantar sama itu, sama bapak itu ya. Itu bapak Ustadz Arab itu. Sama Ustadz Arab. Langsung. Kalau travel lain nggak ada yang diantar sama bapak-bapak. Travel Alif khusus diantar bapak Arab langsung. Nah. Kam berapa? Isrin ada istana anak Wahid, Senin, Talata, Arba, Khamsah, Sita, Sabah, Samaniyah, Tisha, Ashraf, Wahid wa Isrin. 21 ya. Ayo biar ini masuk semua. Ayo pada ibu, jangan lupain doain saya ya. Doain saya. Ayo langsung. Jangan ketinggalan. Ayo, jangan lupain nih, doain nih bapak-bapaknya. Kita masuk semua. Oke. Tunggu sebentar situ ya. Ayo. Ada yang nganter bapak-bapak itu, bapak dari Arab langsung. Sama ada ustazah juga ya. Ayo. Selamat ya sampai di sana ya. Doa banyak-banyak. Insyaallah di Raudah, insyaallah mustajab doanya. Ya. Doain saya juga Ibu ya. Amin. Jamaah Alif Tour masuk ke Raudah semua, alhamdulillah sebanyak 19 orang. Alhamdulillah Pak, masuk Pak. Ya, doa di Raudah. Langsung Pak Ustaz. Minberim deh. الروضة الشريفة. Ayo. Alhamdulillah masuk semua ya. Tombaknya keluar dari saking keras ya, karena Wahsy itu. Akhirnya Hamzah menengok ke Wahsy dan mengangkat pedangnya, tapi tidak tahan. Kemudian beliau tersungkur ya. Maka teriaklah orang-orang Kufah bahwa Hamzah telah meninggal. Rampen di belakang mancing band supaya menyemangati, artinya mereka mengatakan apa namanya
wanufrisul namarik in tufarik lumarik, kata kalau kalian maju ke depan maka kami akan menyiapkan kasur-kasur setelah kalian menang dalam peperangan. Tapi kalau kalian misalkan kabur dari peperangan, maka jangan salahkan kalau itu kami tidak hidup. Itu yang dikatakan oleh Hindu. Maka kaum kafir tiba-tiba setelah nampak kemenangan dan banyak harta rampasan perang senjata yang berbeda, ternyata orang-orang yang ada di Jabal Rumah, yang ada di gunung yang disiapkan oleh Rasulullah, para pemanah itu tergiur dan lupa akan pesan Rasulullah. Ya. Rasulullah mengatakan kalian jangan turun apapun yang terjadi. Ya. Ternyata mereka tergoda dengan harta yang sudah terbuka. Akhirnya mereka merasa sudah menang, akhirnya turun. Tersisa hanya 7 lagi dari 50 sahabat, 7 sahabat diantaranya Abdullah bin Zubair. Akhirnya Khalid bin Walid, seorang yang ahli dalam peperangan, Khalid bin Walid itu diabadikan oleh orang-orang Barat strategi peperangannya, ya. Ada di museum Spanyol. Jadi Khalid bin Walid ini akhirnya melihat bahwa kaum muslimin yang ada di Jabal Rumah itu telah turun, akhirnya bergerak dengan kalau tidak salah mereka itu 300 orang-orang yang berkuda, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah, langsung datang dari arah belakang kaum muslimin karena sudah tidak ada lagi yang menjaga. Abdullah bin Zubair pun tidak bisa menghalangi. Akhirnya kaum muslimin yang lagi mengejar pasukan orang-orang kafir yang sudah mau lari, ya, dikagetkan dengan pasukan berkuda dari belakang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sementara kaum kafir yang sudah lari melihat Khalid bin Walid menyerang dari belakang dan mengangkat bendera, mereka termotivasi lagi untuk kembali. Akhirnya yang asalnya lari kembali lagi dan menghadapi kaum muslimin, sementara Khalid bin Walid dari belakang. Pada akhirnya kaum muslimin terjepit di sana, ya, diserang dari belakang, diserang dari depan. Sehingga mulailah berguguran kaum muslimin satu persatu, ya. Dan di antara yang gugur adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah, ya. Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Ketika beliau berduel dengan seorang pendekar kaum kufar, beliau dilempar tombak, ya, oleh seorang budak yang ditugaskan oleh Hind yang bernama Wahsy, Rabi'ah dan lain sebagainya, bergabung dengan Abu Sufyan. Maka sampailah informasi tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pada hari itu, pada hari Jumat, ya, malam Jumat bermimpi pedang beliau patah, kemudian melihat seekor sapi. Kemudian beliau mengatakan, menafsirkan mimpinya, perang patah ini adalah bahwa kaum muslimin akan dicoba dengan kekalahan, sementara sapi yang disembelih adalah para sahabat yang akan gugur di peperangan. Kemudian Rasulullah berinisiatif dalam mimpinya tersebut bahwa pedang itu kembali bagus, ya, dan menafsirkannya agar bertahan di kota Madinah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, nah ini seorang nabi, seorang pemimpin, walaupun dia sudah mendapatkan wahyu dari Allah, tapi tetap bermusyawarah. Ini contoh yang sangat baik. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Akhirnya orang-orang Ansor yang tidak ikut perang di perang Badar, mereka naik darah langsung. Ya Rasulullah, kita orang-orang mulia, kita yang orang-orang yang tidak takut dengan mati kita mautna dan berjannah apatah mungkinna. Bangkai-bangkai orang kafir Quraisy itu kalau mati masuk neraka, sementara kita masuk surga. Kenapa kita harus takut? Kita keluar. Kita tidak bertahan di Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil pendapat sahabat yang paling banyak, yaitu keluar dari kota Madinah, ya, tidak bertahan, kemudian sampailah di Uhud itu. Dan nanti kita akan ke sana. Nah, sesampainya di sana Rasulullah SAW diuji lagi kaum muslimin dengan pengkhianatan orang-orang munafik. Kita ketahui bahwa kalau di Makkah itu hanya ada 2 orang muslim, orang kafir. Tapi setelah ke Madinah banyak lagi. Ada kafir, ada mukmin. Kafir juga ada orang-orang Yahudi, gitu kan? Bani Quraidah, Bani Quraidah dan suku Khazraj.
Kemudian ada juga 3 orang munafik. Jadi munafik ini muncul ketika sudah ada di Madinah. Munafik itu kalau kafir kan jelas. Kafir itu mengingkari Rasulullah, Tuhan apa, rububiyah Allah, mereka mengingkari. Sementara orang munafik mereka memperlihatkan bahwa mereka seorang muslim, tapi dalam hatinya kafir. Diusir dari kota Madinah, mendapatkan suaka dan pemerintahan kaum muslimin. Akhirnya mereka mengaku sebagai seorang muslim. Nah, itu disebut munafik. Nah, di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul ketika sudah sampai ke Uhud, maka Abdullah bin Ubay bin Salul menarik pasukannya sebanyak 300. Artinya tinggal yang 1000 diambil 300 berapa bu? 700. Sementara kaum kafir dan Rasulullah SAW dengan pasukan yang sedikit membuat strategi. Jadi nanti akan ada lembah di sana antara Bukit Rumat itu pasir apa namanya puncaknya gunung yang kecil. Di sana Rasulullah menempatkan para pemanah handal bawah Abu Bakar Zubair. Rasulullah mengamanahkan agar mereka tidak turun. Para pemanah itu sana. Jadi setiap kali kaum kafir yang bertiga itu mau masuk dari belakang, mereka panahnya dari sini sana. Ketika sudah turun kan sepotong. Kaum kafir itu sudah mau lari pulang ke Makkah. Semua melihat Khalid bin Walid masuk dari belakang sini. Akhirnya mereka kembali lagi. Maka kami satu masjid ini diserang dari depan dan diserang dari belakang. Kita sedang meninggal 7 orang kafir, 20 orang saja. Walaupun hari berikutnya Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah untuk menyerang kota Makkah. Abu Sufyan ketika mau sampai ke Mekah, mereka terpikir kenapa kita nggak hancurkan muslimin langsung, jangan pulang ke Mekah, kita langsung serang Madinah. Ini Abu Sufyan kembali lagi, ternyata Rasulullah dengan orang-orang yang sudah luka itu sudah ada di perjalanan. Abu Sufyan aneh, kok bisa? Mereka dalam sudah kalah, ternyata mereka mau menyerang Mekah. Ini sesuatu yang di luar nalar kita. Maka Abu Sufyan lari lagi. Akhirnya pada ujungnya sebenarnya kaum muslimin yang menang. Karena Abu Sufyan lari dari peperangan hari berikutnya. Rasulullah maka sudah mau menyerang kemudian Mus'ab bin Umair ini habis Islam di mana? Ketika masuk Islam, apa yang dilarang? Sampai itu puasa agama selama berapa tahun? Gak mau makan dan kalau kamu udah kembali lagi ke agama nenek moyang kata kalau aku mencintai itu aku menghormati itu tapi mencintai akidah maka sekalipun itu punya nyawa itu tabung satu aku tidak akan meninggalkan agama Islam. Orang itu sebagai perbuatan katanya kaya raya akhirnya diboykot, katanya tidak diberikan satupun oleh ibunya, dia hijrah. Ketika meninggal ini yang membuat itu kakinya nggak begitu, ketika ditarik ke kaki itu kepala juga, padahal dia seorang apa agama Islam mengorbankan dua antaranya dia berbaik dalam Allah dalam kondisi semacam itu, tapi Allah mengatakan dia Sayyidul Fatah, seorang apapun para pemuda, para pemuda. Orang-orang yang mana turun mereka memiliki lalu ketika mereka memiliki Rasulullah SAW hancur. Ya, bisa dikatakan kalau bagaimana dengan kita mengisi perintah Rasulullah SAW bersih begitu banyak. Kembangkan perintah Rasulullah sekali, lalu Allah hancurkan mereka. 70 orang meninggal di sini. Kalau seandainya mereka mentaati apa yang kata Rasulullah katakan, apapun kondisinya, menang atau kalah, tetap di atas bukit pemanah tersebut,
akan tetapi mereka membangkang. Mereka tergoda oleh dunia. Semoga Allah mengampuni mereka. Karena membangkang tersebut kecelakaan yang ada. Maka dari itu, hendaklah kita mentaati apa yang Allah perintahkan, dan hendaklah kita mentaati apa yang Rasulullah SAW anjurkan. Maka dari itu, kita banyak mengambil pelajaran di sini, Bapak-Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. Karena masih banyak tempat. Oke. Ayo. Kemarin ke pemakaman Baki yang bukan mahasiswa meninggalnya maka dimakamkannya di Bangkit, dan semuanya ini di mata umum hampir keseluruhan badannya itu lah banjir itu pokoknya darahnya semua. Dalam kondisi sekarang ini adalah bermanfaat. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang sudah makan ayam. Kalau nggak cari, kita harus jadi ahli usaha. Ada mengamalkan apa yang tadi bilang. Saya sebenarnya mau naik ke sana, tapi يا ودود يا رحمن يا رحيم يا ودود يا شريك يا الله بك الله يا لبيك يا لا شريك يا نبي يا أول يا آخر يا أحد يا anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi yang kita lihat, nilainya 1000 kali lebih baik dibandingkan pada masjid yang lain kecuali pada Masjid Al-Haram. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat di masjid ini. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat, tidak kurang apapun, walaupun ada yang sedikit flu, pilek, lemah, lesu, sariawan, encok. Mudah-mudahan ini jadi nilai tambahan. Walaupun berbicara tentang sah ya sah, tapi keutamaannya tentunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Diizinkan kan Pak Ibu dikotak sama ibunya? Botak. Saya juga insya Allah dikotak. Nah, setelah tahallul maka selesailah umroh kita, Masya Allah, selesai. Tidak lebih dari 2 jam insya Allah selesai. Setelah itu kita akan ke hotel, mandi, kemudian istirahat tidur. Subuhnya kita ke masjid Insya Allah. Itulah proses umroh kita. Saya kira sudah dikuasai dan mudah insya Allah. Kalau ininya pakai kainnya udah pada ini kan lancar semua.
Insyaallah. Mutar lagi dan ingat jangan sampai megang Hijr Ismail ataupun Ka'bahnya. Karena sekarang para ulama mengatakan ada beberapa perubahan di struktur pembangunan Ka'bah itu. Kalau kita memegang, khawatir bagian tubuh kita masuk ke area apa? Area Ka'bah sehingga putaran kita tidak terhitung. Maka saya sampaikan mau megang Ka'bah silakan, mau menjumat Ka'bah silakan, tapi bukan waktu kita apa? Oh, nanti setelah selesai silakan mau peluk Ka'bah ataupun boleh. Ya. Kemudian muter lagi ketiga, keempat, dan ingat yang laki-laki nanti sebelum masuk tuh bahu sebelah kanannya sudah dibuka. Walaupun sebenarnya kita itu disunahkan laki-laki lari-lari kecil 3 putaran pertama, tapi itu tidak memungkinkan. Pertama memang padat, kedua ibu-ibu akan ketinggalan. Jadi gini aja lari, rasakan itu kita sedang lari, maka dia masih ada gerakan-gerakan lari. Ya. Nanti saya akan ceritakan di bis itu lari-lari kenapa. Kemudian Ka'bah di sebelah kiri kenapa, itu ada sejarahnya. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak. Ada dua waktu ketika orang berdoa atau dua kondisi di mana orang berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa tidak doa ketika sedang memandang keadaan. Kemudian yang kedua adalah doa ketika hujan sedang turun, masih hujan masih berhujan. Dan fenomena ini Bapak Ibu sekalian, semalam kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa masyaikh gitu ya. Ternyata fenomena yang kemarin kita alami sampai hari ini di kota Madinah, ini adalah fenomena yang sangat langka dan belum pernah terjadi sejak belasan tahun yang lalu, di mana hujan di kota Madinah itu lebih dari 24 jam terus menerus. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatihi." Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kabar gembira akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya hujan itu adalah rahmat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga dalam kondisi safar. Dalam kondisi safar yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam da'wat mustajabat, ada 3 doa yang mustajab. La syakka fihinna, kata Rasulullah SAW, tidak diragukan lagi kemustajaban doa atau Madinah hujan besar. Silakan Bapak berbaris sini. Mana ketua regunya nggak ada? Ketua regu. Taruh kok. Bismillah. Bapak, Ya. masukkan.
labbaik Allah. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kunci tapi tipnya. labbaik Allahumma labbaik Labbaik laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wah, apa ikala syari kala kala baik. Alhamdulillah. Mata. Syari kala. Labbaik Allahumma labbaik. Syari kala kala baik. Alhamdulillah. Warna mata. Bapak-bapak ibu-ibu nanti kan pagi bisa naik ke, kalau kita sekarang akan naik lantai dasar karena kita mau ke mana? Udah. Pelataran banyak. وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن يا رحيم لك الوجود يا شريك يا الله بيت wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzaba wahdah.
لك والملك لا شريك لك. Jabal Rahmah. Ya, kumpul sih. Ya, di sebelah kiri. Nanti kumpul dulu nanti. Pertamanya jangan. Kita kumpul dulu ya. Aku lah. Mana lagi yang lain? Ustadz mana Ustadz? Belakang. Namanya Wacana Merah, dan bukanya hanya setahun sekali di musim haji. Jadi untuk khusus musim hajian saja. Mudah-mudahan dengan kita bertemu di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah mudah-mudahan. Ini juga kereta itu aktifnya hanya di musim-musim haji saja. Nah, ini kereta menuju Mina sekarang tidak diaktifkan. Ini benar-benar fasilitas hanya untuk dipakai di musim haji. Allahumma rzuqna al-hajj di sana mukbilah insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita haji di tahun depan insyaallah, tahun depan. Amin. Di area itu wukufnya, kalau misalkan di luar area tersebut maka tidak sah wukufnya. Dan ini pohon-pohon yang ada di sini, ini adalah jasanya Insinyur Soekarno, Presiden kita. Di sini belum ada tanaman sedikit. Soekarno dari Indonesia membawa tanaman ke sini. Nah, semenjak itu tumbuh banyak tanaman-tanaman di sini, bukan hanya di Eropa, di mana-mana. Jadi jasanya Pak Insinyur Soekarno membawa tanam dan juga pohon-pohon yang di sini. Eropa itu kan kaitannya dengan kita Indonesia. Jadi kalau misalkan di musim hajian di sini dengan orang dan kita banyak hujan-hujan buatan di sini. Jadi walaupun panas, di sini hujan buatan nggak cukup untuk membuat dingin para jamaah. Di sini lautan manusia. Ya, kalau di musim haji, lautan manusia berjalan, naik bis menuju ke Mina sana. Kita akan masuk ke area Arafah. Di sebelah kiri tempat parkir, lihat yang kuning-kuning itu adalah batas Arafah. Kita sudah ada di kapal kampung banyak, tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Siap, alas ya. Alif Tur. Alif Tur. Wesel TV. Jamaah Alif Tur. Takbir. Qabul lah. Yana olaymi? Video. Ya udah. Ya. Aduh. Naik, udah naik. Ayo langsung, ayo. Alhamdulillah. Akhirnya naik Ginan juga sama Ustaz Anfal. Ada di Taman Mini cuma 4 orang kan? Insya Allah ntar di Sukabumi ya, kalau saya jadi wakil presiden disuruh kita bikin kayak beginian. Langsung dari Cisaat ke mana? Salabintana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di langit Taif. Masya Allah. Gimana Ustaz Anfal kesannya naik telefrik? Ini semakin menguatkan keimanan kita. Betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungai-sungai yang mengalir. Ini beberapa puluh tahun yang lalu air ngalir Ustaz Anfal. Ya, Masih. kalau nanti kita kesini mengalir lagi sana. Insya Allah. Apa perlu kita alirin? Jadi kalau ke Taif belum naik ini harus ke sini lagi. Belum lulus Taifnya. Ini kebayangkan dulu Rasulullah SAW jalan dari sini ke Mekah ya. Jalan kaki. Bukan jalan kayak kita naik bis. Paling bawah tuh ya Allah. Kita enak naik kayak ginian sekarang. Terus jalan kaki ditakolin batu pula ya Allah. Kan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana gunung itu kokohnya menjulang. Jibali kaifa nusibat. Tidakkah Anda memperhatikan bagaimana gunung Allah tegakkan? Ini adalah saksi kan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana gunung itu kokohnya curang. Kayaknya gue langsung habis nih kayak ini 10 hari ya. Oh kayaknya ini kalau ini mah sekalian jualan ini juga kalau udah siapa ya ini ya. Gak kebayang anak. Ya dia ada pakai terusannya sama makan. Berapa bayarnya? Semua wahana. Oh dia turun. Aduh. Kita langsung naik lagi kali ya.
Ustaz turun ya? Iya udah nggak usah turun deh Udah. langsung naik aja. Mau turun dulu? Khotib ngapain? Hah? Khotib ngapain? Renang. Sekedar renang. Hah? Langsung muter aja ya? Iya. Mas. Nah, alat tuh. Namsi. Namsi alat tuh. هذا سوا سوا؟ سوا. بنزل في تبجان في كافي. لا خلاص. Bu naik lagi aja. Naik lagi aja. Iya enggak? Yang lainnya aja. Ntar setelah ini. Setelah tiket semua itu. Iya ntar naik lagi. Nggak apa-apa. Iya sambil buat juga jualan di sini kan? Iya, ada restorannya. Ayo, خمسة. تبديل. Halo semua gitu. Halo Ibu. Ya hati-hati. Kira kata gitu. Yang sampah mana itu kalau itu? Hah? Mana? Ayo Pak langsung. Ayo langsung bismillah. अरे 2-3 ले 4 ले बड़ी और तो Bentar, di bandara Arab. Nanti kalau mau Albek di dalam ada. Ada di dalam. San, lagi tadi kalau nanti San yang ini. Oke, siapa kita? Kurang keras sekali lagi. Siapa kita? Oke, thank you. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك